Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pembahasan kita berikutnya adalah Mu'tazilah. Lahirnya Mu'tazilah ini masih terkait erat dengan respon terhadap Fitnatul Kubra. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Fitnatul Kubra telah melahirkan firqah-firqah dalam tubuh umat Islam seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Khawarij mengeluarkan wacana tentang kafirnya seorang pelaku dosa besar. Dalam hal ini itu adalah Sayyidina Ali dan para pendukungnya, serta Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pendukungnya yang telah melakukan dosa besar karena telah melimpahkan urusan kekhalifahan yang seharusnya kembali kepada Al-Quran itu kemudian dilimpahkan kepada hasil musyawarah di dalam tahkim. Bagi Khawarij ini adalah perbuatan dosa besar. Ini adalah perbuatan melanggar hukum Allah, di mana persoalan-persoalan yang seharusnya kembali kepada Al-Quran itu tidak dikembali kepada Al-Quran tapi kepada musyawarah. Dan hukum bagi orang yang seperti ini adalah kafir, seperti termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 44. "Man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Muncul kemudian respon terhadap paham Khawarij ini, yaitu Murji'ah yang berpendapat sebaliknya bahwa pelaku dosa besar itu tidaklah kafir tetapi tetap mukmin. Nah, di fase berikutnya, perdebatan tentang status keimanan seorang mukmin yang melakukan dosa besar ini terus bergulir sampai menjelang akhir kekuasaan dinasti Umayyah. Diriwayatkan ada sebuah peristiwa perdebatan antara Wasil bin Atha dengan gurunya Imam Hasan Al-Basri. Dalam sebuah majelis, Wasil bin Atha menanyakan pertanyaan tentang status keimanan seorang mukmin yang melakukan kejahatan, melakukan dosa kepada Imam Hasan Al-Basri. Namun kemudian sebelum Imam Hasan Al-Basri mengungkapkan pendapatnya, Wasil bin Atha sudah terlebih dahulu menyampaikan pendapat pribadinya bahwa pelaku dosa besar itu dia tidak layak disebut mukmin, namun tidak bisa juga disebut kafir. Dia berada di posisi tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Wasil bin Atha kemudian memisahkan diri dari majelis tersebut bersama kawan-kawannya, dan sejak itulah kemudian muncul istilah Mu'tazilah dari perkataan Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan i'tazala anna Wasil. Wasil telah memisahkan diri dari kita. Sejak saat itu Wasil terus mengkampanyekan pendapatnya sampai kemudian memiliki pengikut, dan gerakan Wasil bin Atha ini terus berlanjut pada fase-fase berikutnya sampai kemudian melahirkan tokoh-tokoh lain yang sejalan dengan pemikiran Wasil bin Atha. Ada misalkan Abu Huzail Al-Allaf, kemudian juga Al-Jubba'i, An-Nazzam, Al-Jahiz, Muammar bin Abad, Bishr Al-Mu'tamir, dan lain sebagainya. Seiring perjalanan waktu, runtuhnya dinasti Umayyah kemudian berganti kepada dinasti Abbasiyah. Pada saat dinasti Abbasiyah berkuasa, kemudian terjadi lonjakan ilmu pengetahuan di tengah peradaban umat Islam. Kontak intelektual antara umat Islam dengan peradaban-peradaban sebelumnya di daerah
di daerah yang menjadi yang mereka kuasai, ya, itu semakin intensif. Kita bisa melihat di peta, ya, dinasti Abbasiyah mewarisi kekuasaan dinasti Umayyah. Gitu. Mesir, kemudian juga Syria, kemudian juga daerah-daerah Afrika Utara, kemudian juga Persia, itu semuanya sudah dalam kekuasaan dinasti Umayyah yang kemudian diwarisi oleh dinasti Abbasiyah. Nah, sehingga kemudian juga di sisi yang lain kontak intelektual juga terus berlanjut, ya. Bahkan mencapai puncaknya adalah pada dinasti Abbasiyah, ketika khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mun, ya, itu sangat mencintai ilmu pengetahuan dan melakukan penerjemahan besar-besaran kitab-kitab filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani Romawi ke dalam bahasa Arab. Aktivitas-aktivitas intelektual, riset, kemudian juga sekolah-sekolah dan perguruan tinggi lah kalau zaman sekarang itu didorong, ya, sebesar-besarnya, ya, sehingga muncullah pada saat itu hasilnya berupa lahirnya para ilmuwan-ilmuwan muslim, kemudian juga penemuan-penemuan teknologi juga mulai menjamur di tengah umat Islam, ya, di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Pada saat yang sama di bidang kajian keagamaan, ya, itu umat Islam juga kemudian mempelajari teks-teks filsafat, teks-teks teologi, ajaran para ilmuwan Nasrani, Yahudi, bahkan juga Majusi, dan juga filsafat ketuhanannya, filsafat metafisikanya Aristoteles, kemudian juga Plato dan para filsuf Yunani yang lain. Nah, ini semua kemudian secara bertahap namun pasti, yaitu merubah pola berpikir para intelektual muslim pada saat itu, ya. Mereka kemudian memiliki perhatian besar pada logika, pada rasionalisme, sehingga seiring dengan perkembangan intelektual umat Islam pada saat itu, berubah pula lah model keberagamaan, berubah pula lah paradigma berpikir umat Islam, khususnya di kalangan para ilmuwan pada saat itu. Mereka semakin memberikan prioritas lebih kepada nalar, kepada akal dalam memahami ajaran-ajaran agama Islam. Nah, Wasil bin Atha dan para pengikutnya inilah yang kemudian mengambil peran tersebut, ya. Mereka belajar filsafat Yunani, filsafat, kemudian teologi, kitab-kitab teologi Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Mereka kemudian membawa tema-tema dan teori-teori yang mereka pelajari di kitab-kitab Nasrani, kitab-kitab filsafat tersebut ke dalam tradisi Islam, sehingga pendapat-pendapat mereka itu kemudian didukung dengan argumentasi-argumentasi logis dan filosofis. Nah, akhirnya menghasilkan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat yang relatif unik, yang baru, yang belum pernah muncul sebelumnya, gitu. Dan pendapat-pendapat mereka itu ternyata disetujui dan didukung oleh khalifah pada saat itu, ya. Di antara pendapat-pendapat mereka yang unik dan cukup dan nyeleneh itu adalah yaitu bahwa Al-Quran itu makhluk, kemudian Allah itu tidak memiliki sifat, kemudian perbuatan manusia itu adalah ciptaannya sendiri sebagaimana paham Qadariyah sebelumnya, dan lain sebagainya. Pendapat-pendapat tersebut
sangat asing serta bertentangan dengan pemahaman umat Islam yang sudah mentradisi dari waktu ke waktu, sehingga bagi kalangan para ulama tradisionalis, ya, para ulama yang pada saat itu, ya, pada ulama pada umumnya, Mu'tazilah ini adalah termasuk gerakan yang ahli bid'ah. Pendapat mereka itu semuanya serba baru dan sama sekali tidak memiliki landasannya dari Al-Quran dan Sunnah maupun tradisi kaum salaf. Nah, inilah gambaran sepintas tentang Mu'tazilah. Sebenarnya di kalangan para pemikir Mu'tazilah sendiri itu mereka terjadi banyak perbedaan pendapat, ya. Tapi ada 5 hal, paling tidak ada 5 hal yang itu disepakati oleh kaum Mu'tazilah. Meskipun mereka juga pada rinciannya itu juga tetap akan terjadi perbedaan-perbedaan. Apa kelima hal tersebut? Yaitu yang pertama adalah dalam tema tauhid. Yang kedua dalam tema al-adl atau keadilan Tuhan. Yang ketiga dalam tema al-manzilah bainal manzilatain. Kemudian yang keempat dalam tema al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Dan yang kelima dalam tema amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima tema ini kemudian disebut dengan al-usulul khamsah, ya, 5 ajaran dasar Mu'tazilah. Kita bahas sepintas. Yang pertama adalah tauhid, ya. Jadi Mu'tazilah memberikan penekanan yang sangat besar kepada persoalan tauhid ini. Sebenarnya tauhid itu kan ajaran Islam yang setiap orang Islam itu pasti dan harus, ya, meyakini, memiliki keyakinan tentang tauhid ini. Tapi kemudian Mu'tazilah memiliki konsep yang unik yang berbeda dari pemahaman tauhid umat Islam pada umumnya selama ini. Bahwa, ya, menurut Mu'tazilah Allah itu Maha Esa, keesaannya itu mutlak, ya. Allah sama sekali tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Oke, sampai di sini tidak ada masalah, ya. Kemudian Mu'tazilah juga mendasarkan keyakinan ini pada potongan ayat laisa kamitslihi syai'un, surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti apapun, ya, yang Dia ciptakan makhluknya. Jadi Allah itu mutlak berbeda dari makhluknya, tidak bisa disamakan. Sampai di sini memang tidak ada masalah, tapi kemudian lanjutannya itulah yang bermasalah, yaitu tentang sifat, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selama ini diyakini memiliki sifat wujud, idam, baqa, mukhalafah, dan lain-lain, ya. Sifat-sifat Allah, sama, basar, kalam. Kita selama ini umat Islam meyakini demikian, ya. Menurut Mu'tazilah, meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sifat itu identik dengan makhluk. Sama, mendengar. Manusia memiliki sifat mendengar. Manusia juga memiliki sifat melihat. Manusia memiliki sifat al-mutakallim, berbicara, dan lain sebagainya. Makhluk juga demikian. Binatang juga demikian, memiliki sifat berbicara, bersuara, kemudian juga mendengarkan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya konsep sifat selama ini kita pahami sebagai sesuatu yang melekat kepada makhluk. Kita bisa melihat atau mengenal sesuatu makhluk adalah dari sifat-sifatnya, baik itu sifat fisik maupun sifat yang non fisik. Kita bisa membedakan mana pisang, mana apel itu dari sifat-sifatnya, sifat fisiknya, dari bentuknya, dari warnanya,
dari teksturnya, kemudian juga dari rasanya dan lain sebagainya. Kita bisa membedakan antara satu orang dengan seorang yang lain, si A dan si B, itu dari sifat-sifatnya. Dari sifat fisiknya diantaranya ya dari tinggi badannya, dari ukuran dari bentuk badannya, kemudian dari postur tubuhnya, dari warna kulitnya, dari bentuk rambutnya dan lain sebagainya. Itu jelas berbeda antara si A dan si B. Belum lagi dari sifat-sifat yang sifatnya batin dan sifat-sifat rohani. Yang satu malas, yang satu rajin, yang satu baik, yang satu jahat, dan seterusnya. Itulah sifat-sifat. Jadi sifat-sifat itu konsep sifat selama ini kita pahami sebagai sesuatu yang melekat kepada sesuatu yang lain, pada suatu barang atau benda, ya, pada suatu wujud, dan itu sifat-sifat inilah yang membedakan antara satu wujud dengan wujud yang lain. Itulah sifat. Nah, tentu kita tidak bisa menerapkan konsep sifat ini kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut Mu'tazilah. Sehingga ketika menganggap Allah, berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki sifatnya, itu adalah keyakinan yang batil. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini tentu adalah perbuatan syirik. Nah, dengan demikian Mu'tazilah berkesimpulan bahwa karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, maka Allah tidak memiliki sifat, karena sifat itu identik dengan makhluk. Sifat adalah sesuatu yang selama ini kita kenal ada pada diri makhluk. Adapun bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah melihat, Allah berbicara, kemudian juga Allah menciptakan. Dalam Al-Qur'an Allah digambarkan melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana manusia. Itu tentu tidak bisa dimaknakan seperti halnya kita memaknakan sifat-sifat itu kepada manusia atau kepada makhluk. Misalkan Allah berbicara, Allah mendengar, itu bukan berarti bahwa Allah itu memiliki sesuatu alat atau kemampuan mendengar, bukan. Sebagaimana misalkan si A, dia bisa mendengar, berarti apa? Dia memiliki sesuatu yang memungkinkan dia untuk bisa melakukan aktivitas mendengar. Dia bisa melihat, berarti apa? Dia memiliki sesuatu yang melekat pada dirinya yang membuat dia kemudian memiliki kemampuan melihat. Nah, tentu ketika di Al-Quran dikatakan wa huwas sami'ul alim, misalkan Allah Maha mendengar, itu berarti bukan berarti Allah itu memiliki sesuatu yang menempel pada dirinya, yang melekat pada dirinya sehingga dia Allah bisa melakukan aktivitas mendengar. Tentu bukan begitu maksudnya. Karena kalau memang demikian berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, maka kemudian menurut Mu'tazilah bahwa Allah mendengar itu bukan berarti Allah itu memiliki pendengaran, bukan, tapi Allah mendengar karena memang zatnya itu adalah Maha mendengar. Gitu ya. Jadi sifat-sifat Allah itu adalah zatnya Allah. Sifatnya adalah zatnya. Jadi Allah mendengar bukan karena memiliki pendengar, tapi Allah mendengar karena zatnya. Karena zatnya itu adalah memang mendengar. Allah melihat bukan karena Allah melihat dengan sifat penglihatannya, bukan. Tapi Allah melihat dengan zatnya. Gitu. Jadi bukan berarti zatnya Allah itu adalah penglihatan, bukan berarti zatnya Allah itu adalah pendengaran, bukan. Tetapi apa? Zatnya Allah itu memang mendengar, melihat, berbicara, dan lain sebagainya. Nah, oke, apa sih bedanya antara konsep katakan tadi Allah mendengar, antara yang selama ini difahami dengan konsepnya Mu'tazilah? Selama ini kita mengatakan bahwa Allah mendengar karena memiliki sifat mendengar. Nah, yang namanya sifat itu sesuatu yang melekat, bukan sesuatu yang menyatu, atau memang bukan sesuatu yang satu dengan subjek, dengan substansi atau sesuatu yang dilekat tempat sifat itu melekat. Kita misalkan bisa mendengar karena pendengaran kita. Nah, pendengaran itu kan sifat yang melekat. Biasanya yang namanya sifat itu kan tidak selamanya melekat. Gitu. Kita bisa mendengar karena kita punya
telinga, bersifat memiliki telinga dan sistem pendengaran. Ketika telinganya rusak, maka atau bermasalah, sakit dan lain sebagainya, maka kemudian sifat mendengar itu menjadi hilang dari diri kita. Ada orang si A bisa melihat karena memiliki kemampuan melihat. Ketika suatu saat kemampuan melihatnya berkurang, rusak atau terjadi masalah dengan sistem penglihatannya, ya maka kemudian sifat bisa melihat itu ya hilang dari diri si A tersebut. Nah, itulah ketika memahami sifat sebagai sesuatu yang melekat. Sedangkan sifat dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam konteks Mu'tazilah ini, yaitu bukan seperti itu, bukan sesuatu yang melekat pada zat Allah, bukan. Tapi memang zat Allah itu sendiri memang melihat. Allah melihat bukan karena memiliki penglihatan, tapi zat Allah itu sendiri melihat. Sehingga melihatnya Allah itu adalah abadi sebagai, karena memang zatnya Allah itu adalah abadi, dan zat Allah yang abadi ini itu melihat, mendengar, yang dengan bahasa sederhananya ya, Allah melihat bukan dengan penglihatannya tapi dengan zatnya. Allah mendengar dengan zatnya. Allah berbicara dengan zatnya. Itulah konsep sifat menurut Mu'tazilah. Maka kemudian sederhananya dikatakan bahwa Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang selama ini dianggap sebagai oleh orang Islam pada umumnya itu dianggap sebagai sifat, sesuatu yang melekat pada zat Allah, bagi Mu'tazilah itu semua bukan sifat sebagaimana yang difahami, tapi itu semua adalah memang zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Inilah atau salah satu dari doktrin dasar Mu'tazilah. Mereka membangun doktrinnya ini lebih pada argumentasi logis atau filosofis gitu ya. Orang-orang Mu'tazilah ini lebih mendahulukan penjelasan rasional daripada dalil-dalil yang ada. Ketika ada sesuatu penjelasan rasional itu bertolak belakang atau tidak sejalan dengan dalil-dalil yang ada baik Al-Quran maupun Sunnah, orang-orang Mu'tazilah ini akan cenderung meninggalkan dalil dan lebih mendahulukan penjelasan rasional. Nah, inilah problematika di Mu'tazilah sehingga banyak mendapatkan penentangan di kalangan ulama dan umat Islam pada saat itu. Nah, kemudian terkait dengan paham tauhid ini adalah tentang takwil. Jadi betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang menggambarkan Allah seolah-olah memiliki jisim, seolah-olah Allah itu memiliki badan, memiliki tubuh, dan bisa melakukan sesuatu sebagaimana manusia. Bagi Mu'tazilah, ayat-ayat tersebut yaitu tidak bisa dimaknakan secara harfiah, ya, tidak bisa dimaknakan secara apa adanya, sebagaimana redaksi yang tertera di ayat tersebut. Ayat-ayat yang kemudian disebut dengan ayat-ayat mutasyabbihat, ya, ayat-ayat yang maknanya itu samar, yang memiliki banyak makna. Nah, bagi Mu'tazilah ayat-ayat ini itu tidak boleh dimaknakan apa adanya, tetapi harus ditakwil. Karena memaknakan apa adanya ayat-ayat tersebut sebagaimana redaksinya yang ada itu akan menggiring pada kesimpulan yang syirik, kesimpulan yang itu menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga ayat-ayat tersebut wajib takwil. Misalkan dalam surat Toha ayat 5, di situ ada ayat berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, itu bersemayam di atas arsy. Nah, apabila dimaknakan secara harfiah, itu akan membawa pada kesimpulan bahwa Allah itu memiliki tubuh, ya, dan tubuh Allah itu bisa bersemayam, bisa duduk di atas arsy singgasana. Nah, ketika difahami ini apa adanya, maka dalam benak kita akan muncul pemahaman bahwa Allah ini memiliki jisim, memiliki tubuh, dan dengan tubuh itu kemudian Allah duduk di atas singgasana. Nah,
kesimpulan ini bagi Mu'tazilah jelas kesimpulan yang salah dan menyamakan atau tasbih, ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk memiliki tubuh, Allah memiliki tubuh. Nah, itu nggak boleh. Syirik menurut Mu'tazilah. Sehingga ayat ini wajib ditakwil, dialihkan maknanya ke makna yang lain yang bisa diterima secara akal, yang bisa diterima secara akal, ya, yang tidak menyalahi kaidah-kaidah ketauhidan, gitu. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, ya, kata istawa oleh Mu'tazilah ditakwil, ya, arti kata istawa kemudian dialihkan maknanya menjadi al-istila, ya. Al-istila yang artinya al-istila itu artinya melingkupi, ya. Melingkupi, menyeluruh, ya, atau menguasai. Nah, di sini maka kemudian Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa itu kata ayat ini dimaknakan dengan Allah yang Maha Rahman itu menguasai alam semesta. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, berarti ayat ini maknanya adalah Allah yang Maha Rahman itu kuasaannya melingkupi alam semesta. Nah, ini sehingga dengan makna ini, ya, ayat ini dengan ditakwil seperti ini, maka ayat ini maknanya bukan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri Allah Subhanahu wa taala yang memang itu tidak akan pernah kita bisa jangkau dengan akal kita, ya. Dan juga tidak mungkin juga disamakan dengan makhluk, gitu. Maka ayat ini akan bisa mudah diterima oleh akal kita apabila ditakwil dengan cara demikian. Allah Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa maknanya adalah Allah yang Maha Rahman, kuasaannya itu melingkupi arsy, melingkupi seluruh alam semesta. Dengan demikian ayat ini menjadi masuk akal dan bisa diterima, ya, dengan lapang dada. Nah, itu dia. Nah, itulah cara Mu'tazilah memperlakukan ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian juga misalkan pada surat Toha ayat 39, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Dan wa alqaitu 'alaika mahabbah, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang minni dariku, wa litusna'a 'aini, supaya kamu berada dalam pengawasan 'aini, mataku. Nah, supaya kamu berada di dalam pengawasan mataku. Nah, jelas sekali di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya memiliki mata. Ala aini, ya. Apabila ayat ini dimaknakan secara harfiah, tentu akan menggiring pada kesimpulan bahwa Allah itu punya mata. Gitu. Allah punya mata, manusia punya mata, binatang punya mata. Nah, bagi Mu'tazilah mustahil, dan itu nggak boleh kita berkesimpulan demikian, sehingga dalam benak kita akan muncul imajinasi tentang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mata, seperti halnya makhluk. Nah, sehingga bagi Mu'tazilah, ya, ayat ini wajib ditakwil. Maknanya tidak secara harfiah, tetapi maknanya itu adalah secara majazi. Artinya apa? Ayat ini maknanya itu majazi, ya, maknanya itu tidak apa adanya sebagaimana diungkapkan oleh kata-katanya, tapi maknanya itu tersirat, gitu. Sehingga wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala ini, itu maknanya bukan berarti Allah wa litusna'a 'ala ini bukan berarti Allah itu mengawasi sebagaimana kita mengawasi, nah, dari kejauhan atau dari dekat dengan kedua mata, bukan.
Tapi apa? Allah ya maha mengetahui itu. Adapun kenapa kok Allah menggunakan kata-kata ala aini, yaitu supaya pesan yang disampaikan itu mudah difahami. Gitu. Tentu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia ya dengan bahasa yang memang bisa difahami oleh manusia itu sendiri. Saking indahnya dan saking nikmatnya di tempat tersebut, kita sulit untuk menggambarkannya kepada orang lain. Akhirnya cukup dengan menggambarkan tempat itu bagaikan surga, gitu ya. Dan lain sebagainya. Betapa banyak dalam kehidupan sehari-hari pun kita mengungkapkan sesuatu yang sulit untuk diungkapkan ya, dan akhirnya diungkapkannya dengan kata-kata yang sifatnya simbolis. Nah, demikian pula dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada manusia ya, dengan bahasa yang memang yang mudah dipahami oleh akal manusia ya, maka dengan bahasa-bahasa yang demikianlah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa tusna 'ala 'aini, dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sifatnya metaforis, majazi, dan otomatis maknanya juga tidak bisa kita gali secara apa adanya ya, berdasarkan ungkapan ayatnya, tapi harus dialihkan ke makna yang lain yang lebih tersembunyi, yang itu akan lebih mudah diterima oleh akal kita. Nah, itulah takwil ya, itulah cara Mu'tazilah memperlakukan ayat-ayat mutasyabihat, sehingga pemahaman dan kesimpulan dari ayat-ayat tersebut itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keesaan Allah, prinsip-prinsip tauhid. Itulah ajaran dasar, salah satu ajaran dasar Mu'tazilah ya, yang kemudian pada saat itu menimbulkan banyak kegoncangan karena memang pemahaman ayat-ayat Al-Quran seperti ini ya, pemahaman tauhid yang semacam ini pada saat itu memang belum pernah ada sebelumnya di dalam tradisi Islam. Dan tradisi ini dibangun pertama kali oleh Mu'tazilah karena Mu'tazilah sebagai hasil kajian intelektual kaum Mu'tazilah ini terhadap teks-teks filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi serta Kristen dan Yahudi dan agama-agama yang lain pada saat itu. Nah, itu tentang tauhid. Nanti akan ada lagi tentang keadilan ya, dan lain sebagainya, termasuk yang sangat heboh dari Mu'tazilah ini adalah keyakinan mereka tentang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ya. Al-Quran itu kan kalamullah ya, tapi kemudian Mu'tazilah mempertanyakan kalamullah itu makhluk atau bukan. Nah, itu dia. Sementara selama ini umat Islam hanya sebatas pada keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah titik. Dan kalamullah itu adalah sebagai wujud dari sebagai manifestasi dari sifat Allah Al-Mutakallim yang maha berbicara gitu. Ya, sampai di situ saja mereka memahami selama ini. Tapi kemudian Mu'tazilah ya menelusurinya lebih jauh lagi. Apakah Al-Quran itu adalah kalamullah? Ya, benar. Dan apakah kalamullah itu Allah atau bukan? Nah, ini kaitan eratnya dengan pemahaman mereka tentang sifat Allah gitu. Karena mereka tidak mengakui bahwa Allah itu memiliki sifat, sehingga Al-Quran ya sebagai manifestasi dari sifat Allah Mutakalim, yaitu tentu ditolak juga gitu.
ditolak sebagai bagian daripada dalam tanda kutip sifat Allah. Sehingga bagi Mu'tazilah Al-Quran itu jelas makhluk, karena dia bukan Allah. Ya, karena bukan Allah ya maka tidak ada pilihan lain kecuali makhluk. Begitu. Secara fisik jelas makhluk. Kertasnya jelas buatan manusia, tintanya buatan manusia, kata-katanya pun juga ya, secara isi juga demikian. Perkataan Allah itu kan bukan Allah. Allah ya Allah, perkataannya adalah ya perkataannya, sesuatu yang memang secara untuk tujuan tertentu ya diciptakan oleh Allah. Ya sebagaimana kita manusia itu mengatakan saya Cecep ya berkata sesuatu, maka perkataan saya adalah ya perkataan saya. Pak Cecep itu ya Pak Cecep, perkataannya gitu. Secara wujud ya Pak Cecep ya Pak Cecep, perkataannya itu berupa suara yang secara sengaja, secara sadar diproduksi oleh Pak Cecep ya melalui sistem suara yang dia miliki gitu, sehingga menghasilkan suara-suara. Nah itu, jadi suaranya dianya dia. Nah, dengan pola pemahaman seperti itulah kemudian Mu'tazilah memahami Al-Quran sebagai bukan dalam tanda kutip bagian daripada Allah, tapi itu adalah murni Allah ciptakan. Ya, Al-Quran itu adalah makhluk sebagaimana yang lainnya. Nah itulah pemahaman Mu'tazilah ya, sehingga membuat gempar umat Islam pada saat itu dan ulama, dan di antara ulama-ulama yang keras menentang Mu'tazilah itu adalah ulama-ulama ahlul hadis ya, yang salah satunya yang utama tokohnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah demikianlah Mu'tazilah, silakan dipelajari lebih lanjut ya, terutama tentang al-usulul khamsah yang lain ya, 5 ajaran dasar Mu'tazilah, dan juga doktrin-doktrin yang turunan dari dari al-usul khamsah itu, termasuk tadi Al-Quran itu makhluk gitu. Termasuk juga tentang keyakinan bahwa Allah itu bisa dilihat atau tidak nanti di akhirat. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Allah di akhirat tidak bisa dilihat. Inilah keyakinan ini juga berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya yang meyakini bahwa Allah nanti di akhirat bisa dilihat. Ayatnya ada, hadisnya juga ada. Tapi Mu'tazilah tetap tidak setuju dengan keyakinan ini. Karena apa? Kalau Allah bisa dilihat, ya itu bertentangan dengan hukum ketauhidan. Allah itu kan bukan jisim, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Gitu. Ya, sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang yang menginformasikan bahwa Allah akan dilihat nanti di akhirat, yaitu tentu ayat-ayatnya juga perlu ditakwil, ya tidak bisa dimaknakan secara harfiah. Nah inilah Mu'tazilah. Ya, ukuran utamanya adalah rasionalisasi. Ayat apapun ya pasti bisa dipahami secara rasional. Ya, ketika ada ayat-ayat yang itu seolah-olah secara rasional tidak bisa yang secara harfiah itu maknanya bertentangan dengan rasional, nah, maka kita harus berusaha bagaimana merasionalkannya. Ketika betul-betul pemaknaan takwil terhadap satu ayat itu bertentangan dengan keterangan dari hadis, ya bagi Mu'tazilah pemahaman yang dari takwil inilah yang harus didahulukan, hadis nomor sekian. Nah itulah yang kemudian juga menjadi kontroversi ya, sehingga Mu'tazilah dianggap sebagai kelompok yang inkarus sunnah ya, yang banyak sekali meninggalkan sunnah-sunnah Nabi dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama yang mutasyabihat ini ya. Sehingga Mu'tazilah juga ini dianggap sebagai ahli bid'ah ya, orang-orang yang mudah yang menciptakan paham-paham baru yang itu tidak ada dasarnya dari hadis, dari sunnah maupun tradisi para sahabat ya, tradisi kaum salaf. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa kelompok yang paling keras menentang Mu'tazilah itu adalah kelompok ahlul hadis, ulama-ulama yang memang pakar hadis seperti Imam Ahmad bin Hambal gitu, ya. Karena karakter dasar Mu'tazilah tadi yang
lebih menahulukan akal daripada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka sangat enggan menggunakan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Gitu. Nah, demikian yang bisa disampaikan tentang Mu'tazilah. Silakan didalami lebih lanjut dari materi-materi yang diberikan, ya, materi-materi tulisnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.